Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mulai dari halaman 159 ya. Benar ya? Tentang ya ziyadatul iman ya wa nuqsanihi, bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Qala al-muallif rahimahullah, ya berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Faslun fi ziyadatil iman wa nuqsanihi. Pasal tentang ya, penambahan iman dan berkurangnya iman. Min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip ya, salah satu prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah adalah annal imana yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Wa qad dalla ala dzalikal kitab wa sunnah. Nah, hal tersebut telah ditunjukkan baik oleh Al-Quran maupun oleh sunnah Nabi SAW. Jadi adanya penambahan iman, adanya berkurangnya iman, itu dasarnya ada dalilnya. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Nah karena ada dalilnya, maka para ulama ya, min ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa iman itu bisa bertambah, iman juga bisa berkurang. Di antara dalil dari Al-Quran, misalnya kita bisa temukan di dalam surah At-Taubah. Dari surah Al-Fatah ayat 4 ya. Surah Al-Fatah ayat 4. Qala Allah Ta'ala berfirman, liyazdadu imanam ma'a imanihim. Nah, supaya keimanan mereka bertambah. Liyazdadu imanuhum liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah atas keimanan mereka yang sudah ada. Nah, kata liyazdadu ini jelas menunjukkan bahwa iman itu ada tambahan, bisa bertambah. Yazdad. Begitu juga nanti ada dalam surah yang lain, misalnya dalam surah At-Taubah ayat 124. Ayat lain ya. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Dan adapun orang-orang beriman itu, iman mereka bertambah. Atau dalam surah Al-Anfal ya, yang kemarin kita sudah kutip. Wa idza tuliyat ayatihi, apa itu kemarin? Idza dzukirullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Ya, iman mereka bertambah. Nah, itu clear, jelas sekali. Dalam ayat-ayat yang tadi disebutkan, baik dalam surah Al-Fatah ayat 4 atau dalam surah At-Taubah ayat 124 atau dalam surah Al-Anfal ayat berapa itu kemarin? Ayat 200 ayat 2 sampai 4 ya. Itu.
Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu semuanya menunjukkan secara jelas bahwa iman itu bertambah. Nah, sedangkan dalam hadis Nabi, ya, dalilnya dalam sunnah misalnya, ya, ada hadis yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan seorang wanita, ya, tentang wanita. Nabi mengatakan ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba lilubir rajulil hazimi min ihdakunna. Ma ra'aitu, kata Nabi, aku tidak pernah melihat min naqisati aqlin wa dinin, dari ya orang yang akal dan agamanya kurang, azhaba lilubir rajuli al-hazimi, bisa menghilangkan kecerdasan seorang laki-laki yang kuat, min ihdakunna, daripada salah seorang di antara kalian. Jadi perempuan itu, seorang wanita itu, jelas ya, naqisati aqlin wa dinin, kurang akalnya, kurang agamanya. Tapi meskipun demikian, bisa ya membuat laki-laki yang pinter, laki-laki yang kuat jadi bodoh. Nah, itu kata Nabi ya. Betul atau tidak itu? Itu fitnatun nisa ya, fitnah seorang wanita begitu tuh. Ya, laki-laki yang kuat, laki-laki yang pinter bisa bertekuk lutut di hadapan seorang wanita yang dia sukai. Nah, yang ada relevansi dengan bab yang kita sedang bahas tentu adalah kalimat naqisati aqlin wa dinin itu. Kalimat itu ya. Jadi wanita itu kurang akal, kurang agama. Nah, kurang agama di sini berarti menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang. Karena wanita adalah di antara orang yang dianggap kurang akal dan kurang agama. Apa yang dimaksud? Nah, kurang akal dan kurang agama itu dijelaskan nanti dalam hadis yang lain ketika ditanya Rasul oleh para sahabat wanita radhiyallahu anhunna. Nah, qulna ya Rasulullah, ma nuqsanul aqli wa ma nuqsanuddin. Apa yang dimaksud dengan kurangnya akal dan kurangnya agama itu yang ada pada wanita tadi? Qala Rasulullah SAW, alaysat sahadatul mar'ataini bisahadati rajulin wahidin, au qala sahadatur rajuli bisahadatil mar'atain. Bukankah ya, kesaksian dua orang wanita itu sebanding dengan kesaksian satu orang laki-laki? Atau bukankah kesaksian seorang laki-laki itu sama dengan kesaksian dua orang wanita? Nah, ini berarti menunjukkan wanita itu kurang akal. Kurang akalnya dibanding laki-laki. Laki-laki cukup satu, wanita harus dua. Jadi kalau andai ada suatu pernikahan, kan harus dengan dua saksi. Ternyata saksinya laki-laki nggak ada, hanya satu orang. Bolehkah wanita jadi saksi? Tapi syaratnya dua. Jadi satu laki-laki dengan dua wanita. Nah, berdasarkan hadis ini ya. Jadi sahadatul rajul bi sahadatil mar'atain. Itu yang menyebabkan wanita disebut kurang akal. Wa amma nuqsanuddin, kurangnya agama, kata Nabi apa? Fadzalika. Oh, nah, ketika ditanya begitu oleh Nabi, para wanita yang ada di hadapan beliau mengatakan, "Bala, betul ya Rasulullah." Qal fadzalika nuqsanu al-aql. Fadzalika nuqsanu aqliha. Itu menunjukkan akalnya wanita itu kurang ya. Lalu Nabi tanya lagi, "Alaisa idza hadat?" Apakah wanita itu jika dia sedang haid, lam tusalli wa lam tasum? Dia tidak sholat dan dia tidak puasa? Jawabannya apa kira-kira? Qulna bala, betul ya Rasulullah. Fadzalika nuqsanuddin. Nah, itu menunjukkan kurangnya agama. Ya, kurangnya agama wanita. Karena amalnya ya tidak seperti laki-laki. Laki-laki ada nggak libur sholat?
Kecuali dianya sendiri yang mau liburan ya. Pingsan atau dia nggak takut azab Allah gitu ya, meliburkan diri dari sholat. Nah, secara normal tidak ada libur bagi seorang laki-laki untuk sholat. Begitu juga puasa. Wanita ada kalanya mereka tidak boleh sholat, tidak boleh ketika sedang haid. Nah itu ya menunjukkan bahwa wanita itu agamanya kurang. Nah dari sini Bapak Ibu dan Jemaah sekalian, ya, saya Ibnu Utsaimin mengatakan wa fil hadisi isbatu naqsiddin. Dalam hadis ya adanya ya, ketetapan bahwa agama wanita itu berkurang. Jadi agama itu bisa berkurang maksudnya. Nah, maka wa kullu nasin yadullu ala ziyadatil iman. Setiap dalil yang menunjukkan adanya penambahan iman, fa innahu yatadhammanu dalalah ala naqsihi. Sesungguhnya dia juga mengandung petunjuk bahwa iman itu juga bisa berkurang. Kalau bisa bertambah pasti bisa berkurang. Wabil akas. Begitu sebaliknya. Sesuatu yang berkurang pasti bisa betul atau tidak? Betul kan? Pasti itu. Li'anna az-ziyadata wan naqsa mutalazimani. Karena penambahan pengurangan itu adalah dua hal yang saling timbal balik. Tidak mungkin kita mengatakan sesuatu bertambah kecuali pasti sesuatu itu bisa berkurang. Benar nggak? Ya. Atau sebaliknya, tidak mungkin kita mengatakan sesuatu itu bisa berkurang kecuali dia bisa bertambah. Maka la yuqal ahaduhuma bidunil akhar. Tidak masuk akal gitu. Kalau ada salah satu tidak ada yang lain. Bisa nambah nggak bisa ngurang, nggak masuk akal. Atau bisa berkurang nggak bisa bertambah, tidak juga masuk akal. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah kemudian waqad sabata lafdzu ziyadati wan naqs minhu anis sahabati radhiyallahu anhum ajmain. Nah, telah tetap adanya lafaz penambahan atau pengurangan dari iman itu dari para sahabat. Artinya dulu para sahabat meyakini itu. Meyakini bahwa iman itu bisa bertambah, juga bisa berkurang. Bahkan walam yu'rab minhum mukhalifun fihi. Ya, tidak dikenal ada dari kalangan sahabat misalnya yang menyelisihi pandangan bahwa iman bisa berkurang, bisa bertambah. Itu nggak ada yang menyelisihi. Semua sepakat. Yang namanya iman bisa berkurang, bisa bertambah. Wa jumhurus salaf ala zalik. Dan mayoritas ulama salaf berpendapat seperti itu. Nah, misal, qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, wa ala annal imana yazidu wa yanqus jama'atu ahlil asar. Nah, jadi pandangan yang mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang adalah pandangan jamaah dari ahlul asar. Nah, yaitu mereka yang senantiasa ya, berpegang teguh kepada asar ya. Asar itu bisa hadis dari Nabi langsung atau dari para sahabat radhiyallahu anhu ajmain atau dari para tabi'in. Itu asar. Asar itu a'ammu minal hadis ya. Dia lebih umum daripada hadis. Kalau hadis sebagian ulama mengatakan yang disandarkan kepada Nabi, sementara asar itu yang disandarkan kepada para sahabat termasuk nanti kepada para tabi'in. Nah, ada yang mengatakan juga terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, asar. Maka ada istilah al-asari. Nah, itu maksudnya senantiasa mengikuti asar. Asaru as-sahaba, asaru at-tabi'in dan seterusnya. Nah, pun begitu para ahli fikih, ahlul futya fil amsar, yang biasa memberikan fatwa di kota-kota, mereka juga berpendapat demikian. Berpendapat bahwa apa? Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Gitu. Wa zakara an Malik, Imam Malik maksudnya, riwayataini fi itlaqin naqas. Nah, disebutkan ada dua riwayat dari Imam Malik tentang makna kurangnya iman ya. Nah, Imam Malik ya, dari Imam Malik itu ada dua riwayat
Ya, beliau diantaranya mengatakan tawakuf ya. Tawakuf itu ya diam gitu ya. Nah, tidak mengiyakan, tidak menolak. Tidak mengiyakan, tidak menolak. Jadi ketika Imam Malik ditanya, wahai Imam, apakah iman itu bisa berkurang? Beliau tidak menjawab iya, juga tidak menjawab ti. Nah, itu namanya sikap tawakuf. Tapi beliau juga ya dalam riwayat yang lain dinyatakan menyepakati para jamaah min ulama salaf maksudnya. Jadi Imam Malik juga selain di satu sisi beliau tawakuf, tapi di sisi lain pernah juga ketika beliau ditanya soal apakah iman bisa berkurang, nah beliau sepakat dengan jamaatun minas salaf ya. Sepakat dengan para ulama salaf, jamaah min ulama salaf. Nah, tentu saja yang rojih di antara dua riwayat dari Imam Malik ini adalah yang terakhir ya. Yang beliau sama sepakat dengan ulama-ulama lain bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena kalau tawakuf, misalnya saya tidak mengatakan iman itu berkurang, misalnya ya, atau saya tidak atau saya mengatakan bahwasanya iman tidak berkurang, misalnya itu. Nah, itu bertentangan dengan ya, prinsip para ulama salaf. Bertentangan. Kenapa? Karena dalil menunjukkan iman itu bisa berkurang, iman bisa bertambah. Seperti yang tadi sudah disebutkan dalilnya di awal ya, pembahasan bab ini. Jadi ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, wa khalafa fi hadzal asl ta'ifatani. Nah, ada dua kelompok yang menyelisihi ya, masalah pokok ini, masalah prinsip ini. Jadi iman bertambah, iman berkurang ini masalah pokok, ini masalah akidah ini. Ya, masalah asal. Siapakah mereka? Kelompok pertama al-murji'atul khalisah, yaitu orang-orang murji'ah. Murni orang murji'ah. Mereka mengatakan alladzina yaqulun annal imana iqrarul qalb. Itu kata mereka. Apa katanya? Iman itu adalah iqrar al-qalb. Apa? Ya, pengakuan dalam hati. Itulah iman. Udah cukup. Wa za'amu anna iqrarul qalbi la yatafawat. Mereka mengklaim bahwa ya ketetapan hati itu tidak bertingkat-tingkat. Hanya satu gitu. La yatafawat, tidak bertingkat-tingkat. Maka fal fasiku wal adal indahum sawaun fil iman. Orang yang fasik, orang yang adil menurut orang-orang murji'ah itu sama dalam keimanan. Selevel, sebanding. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Menurut siapa? Orang-orang murji'ah. Karena ya selama hatinya mengatakan saya beriman, meyakini, menetapkan dalam hatinya sudah iman. Apakah dia ya suka berbuat maksiat atau orang yang selalu berusaha menghindari maksiat, sama. Level keimanannya sama. Selama mereka dalam hatinya menetapkan, mengimani. Itu kata orang murji'ah. Kelompok kedua adalah kelompok al-wa'idiyah minal mu'tazilah wal khawarij. Alladzina akhraju ahlal kabairi minal iman. Di mana kelompok kedua ini, yaitu Mu'tazilah dan Khawarij ini, mereka memandang bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar telah keluar dari keimanan. Orang berbuat dosa besar
berarti dia sudah tidak beriman. Wa qalu, karena kata mereka innal imana, sesungguhnya iman itu imma an yujada kulluhu wa imma an yu'dama kulluhu. Hanya ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama bisa jadi iman itu ada. Ya, ada seluruhnya utuh. Wa imma an yu'dama kulluhu, atau kalau tidak ada berarti ya enggak ada, sama sekali enggak ada iman. Orang itu pasti begitu. Ada iman atau tidak ada iman. Ini pandangan orang Khawarij atau orang Mu'tazilah. Wa mana'u min tafadulihi. Mereka ya menolak kalau dikatakan ada tingkatan iman. Ya. Ada perbedaan di antara iman. Iman ini kurang, iman ini lebih, dan seterusnya. Enggak ada. Mereka enggak sepakat itu. Wa kullu min hataini at-taifataini mahjujun bisam'i wal akal. Kedua kelompok ini, kata saya Ibnu Al-Utsaimin, dibantah baik oleh dalil, ya, bisam'i maksudnya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maupun terbantahkan oleh dalil akal. Kedua kelompok ini, baik kelompok Murji'ah maupun kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Nah, mana dalilnya? Amma as-sam'u faqad taqaddama fin nusus ma dalla ala isbati ziyadatil imani wa naqsih. Adapun as-sam'u di sini maksudnya dalil nakal, ya, yang kita dengar baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi. Nah, faqad taqaddama fin nusus, telah berlalu dalil-dalilnya gitu. Madalla ala isbati ziyadatil imani wa naqsihi, yang menunjukkan bahwa iman itu ya bisa bertambah, bisa berkurang. Dalilnya sudah jelas. Contohnya apa ayatnya misalnya? Dalil yang menunjukkan iman bertambah misalnya Al-Fatih ayat 4, liyazdadu imanam ma'a imanihi misalnya. Itu udah telak sekali bantahannya. Membantah keyakinan dua kelompok tadi, Murji'ah, Mu'tazilah dan Khawarij. Itu. Nah, jelas dalilnya tadi banyak ya. Bisa dari Al-Fatih, bisa dari Al-Anfal ayat 2 sampai 4, juga bisa dari surah yang lain tadi. Surah apa tadi? At-Taubah ayat 124. Nah, sementara kelompok Wa'diyah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij, mereka tadi ya, orang yang berbuat dosa besar telah keluar dari iman. Oh, udah tadi ya. Nah, baik. Wa kullu min hataini ta'ifataini mahjujun bisam'i wal akal. Kedua kelompok ini telah dibantah baik oleh dalil Al-Quran maupun dalil akal. Apa dalil akalnya, Mas? Contohnya misalnya, wa amma al-aqlu, adapun dalil akal, dalil akli. Panaqulu lil murji'ah, maka kita katakan kepada orang-orang Murji'ah, qaulukum, pernyataan kalian, innal imana huwa iqrarul qalb, bahwasanya iman itu adalah ketetapan dalam hati, wa iqrarul qalbi la yatafawat, dan ketetapan dalam hati itu tidak bertingkat-tingkat. Mamnu'un minal muqaddimataini jami'an. Ya, ini ya tidak bisa diterima gitu. Tidak bisa diterima dalam dua ya hujjah, dalam dua premis pernyataan gitu ya. Itu. Jadi tertolak maksudnya. Tidak mungkin ya iman itu hanya apa? Ketetapan dalam hati dan tidak bertingkat-tingkat, itu sesuatu yang tidak bisa diterima pernyataan itu. Berdasarkan dua argumen ini, yang pertama ya, fatakhsisu kumul imana bi iqraril qalb. Ya.
ketika kalian wahai orang-orang Murji'ah, orang Mu'tazilah, orang Khawarij mengkhususkan makna iman bahwa iman itu hanya artinya ketetapan dalam hati, ini bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Bahwa iman itu bukan hanya persoalan ketetapan dalam hati, tapi masuk ke dalamnya termasuk apa? Ucapan, termasuk amalan. Jadi bukan hanya ketetapan dalam hati, iman itu juga berupa tercermin dalam ucapan, tercermin dari perbuatan. Nah, dalilnya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, misalnya Rasul mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang iman itu adalah ucapan la ilaha. Ini apa? Perbuatan atau perkataan? Perkataan. Wa adnaha, dan yang paling rendah cabang iman itu adalah apa? Imatatul adza anil thoriq, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Wal haya'u, dan malu itu su'batun minal iman, termasuk cabang keimanan. Nah, dari hadis ini coba sebutkan mana yang termasuk ya keyakinan dalam hati, mana yang termasuk ucapan, mana yang termasuk perbuatan. Dari hadis tadi. Kalau apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk perbuatan. Berarti iman itu berupa perbuatan kan gitu. Terus? Nah, yang ucapan la ilaha. Nah, artinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah berarti dia beriman secara ucapan. Nah, terus yang dalam hati mana? Malu. Malu itu amalan hati. Al haya'u su'batun minal iman. Hadis rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi bertentangan dengan itu. Maka kelirulah orang mengatakan iman itu cukup keyakinan di dalam hati. Enggak usah diucapin, juga enggak usah dikerjakan. Ya. Nah, ya mungkin bahasa Jawanya yang penting ingat gitu ya. Udah itu. Orang nah yang penting eling. Itu udah dianggap iman. Gitu. Nah, tapi ini tadi keliru, bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, argumen kedua adalah apa? Pernyataan mereka, inna iqrarul qalbi la yatafawat, ketetapan dalam hati itu tidak bertingkat-tingkat, itu mukhaliful lil his, menyelisihi al his. Apa itu maksudnya? Ya, menyelisihi ya sesuatu yang bisa dilihat di indera, nah dirasakan, ya dinalar, itu bertentangan. Ya. Fa inna minal ma'lum li kulli ahadin anna iqraral qalbi innama yatba'ul ilm. Sesungguhnya sesuatu yang sudah diketahui bahwa setiap orang, ya sudah diketahui oleh setiap orang bahwa ketetapan hati itu mengikuti ilmu. Betul atau tidak Bapak-bapak dan sekalian? Adanya keyakinan dalam hati itu ngikutin ilmu. Semakin kuat ilmu seseorang, ya, maka semakin kuat keimanannya, gitu. Tapi ketika ilmunya lemah, maka keyakinan dalam hati pun lemah, tidak kuat. Betul atau tidak? Betul begitu. Nah, ini menunjukkan wala raiba annal ilma yatafawat.
Tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu itu juga bertingkat bitafawuti turuqih, sesuai dengan tingkatan cara untuk mendapatkannya diantaranya. Nah, ilmu itu bertingkat. Pun begitu iman. Gitu. Begitu juga tentang iman. Itu sesuatu yang ya, ketetapan, keyakinan dalam hati juga bertingkat-tingkat. Ngikutin ilmu yang dia dapat. Maka fa inna khobarul wahidi la yufidu ma yufiduhu khobarul isnain. Informasi dari satu orang ya tidak bisa memberikan faidah sebagaimana faidah yang didapatkan dengan informasi dari dua orang. Ada satu orang ngomong A. Sementara ada dua orang ngomong B, berbeda dengan si A. Kira-kira antum lebih yakin kemana? Si A mengatakan sesuatu, ngabari tentang suatu peristiwa. Gitu. Si B dan si C juga mengabarkan suatu peristiwa. Tapi bedanya, ya, kalau si A sendirian, si B berdua. Kira-kira antum akan lebih yakin kepada informasi mana? Yang disampaikan oleh satu orang atau dua orang? Nah, itu ilmu aja bertingkat. Maka begitu pun dengan iman. Wa hakadza wa ma adrakahul insanu bil khabari la yusawi fil ilmi ma adrakahu bil musyahadah. Sesuatu yang diketahui oleh seseorang lewat informasi itu tidak sama dengan ilmu yang diketahui oleh seseorang berdasarkan dia melihat langsung. Ya. Misalnya gini, ada kecelakaan. Kita tanya, kenapa dia celaka? Kata salah seorang dari yang kita tanya itu, dia tabrakan. Malam-malam tabrakan. Sebab matinya apa? Ya tabrakan. Kok bisa tabrakan? Nah, misalnya. Lalu orang yang memberikan informasi ke kita ini, dia mengatakan, waktu kita klarifikasi, kok dia bisa tabrakan? Nah, kata si fulan ini, ya bisa. Dia ngantuk. Tabrakan dia ngantuk. Kata siapa nih? Si A. Lalu ada si B dan si C. Si B dan si C ini, si A itu dia mendengar ada si fulan tabrakan dari info. Tidak lihat langsung. Lalu si B dan si C ini melihat langsung peristiwanya. Ada di tempat, ada di lokasi. Kita tanya, si fulan katanya meninggal dunia. Iya, kenapa? Tabrakan. Betul. Kata si A dan si B dan si C. Betul, kami menyaksikan sendiri bahwa si fulan ini tabrakan. Nah, kenapa tabrakan? Karena dia lagi mabok. Habis minum homer, naik motor kenceng, tabrakan, mati. Dari dua informasi ini, mana yang kira-kira kita lebih yakin? Dari info si A atau si B dan si C? B dan C, kenapa? Karena dia menyaksikan langsung. Nah, ini menunjukkan fal yaqinu darajatun mutafawitah. Keyakinan itu bertingkat-tingkat. Benar nggak Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Betul kan? Nah, itu. Jadi kalau ada orang mengatakan hati, ketetapan dalam hati itu nggak bertingkat-tingkat, ya itu keliru gitu. Wong faktanya bertingkat kok, ilmu aja yang sampai ke kita, mana yang kita yakini dan tidak yakini, pasti ada berbeda. Gitu. Maka ya wa tafawutun nasi fil yakin amrun maklum. Adanya tingkatan manusia dalam masalah keyakinan ini sesuatu yang sudah diketahui, bukan lagi rahasia gitu. Amrun maklum, perkara yang sudah diketahui oleh banyak orang. Balil insanul wahidu yajidu fi nafsihi annahu yakunu ya
fi awqatin wa halatin aqwa minhu yaqinan fi awqatin wa halatin ukhra. Bahkan satu orang aja dia kadang-kadang mendapatkan dalam dirinya pada waktu-waktu khusus dalam keadaan-keadaan tertentu pengetahuan dia, ilmu dia itu lebih kuat, lebih meyakinkan dibanding di waktu-waktu dan keadaan yang lain. Setiap kita pasti merasakan itu ya. Di suatu waktu ada saat dimana kita yakin betul gitu. Tapi di waktu yang lain kita nggak begitu yakin. Pernah nggak merasakan begitu? Pernah ya? Ya, fenomena seperti itu pada diri satu orang, pada orang yang sama. Kadang-kadang begitu juga. Bisa keyakinan itu artinya bisa berubah-ubah di satu waktu dengan waktu yang lain. Nah, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kaifa yasihhu li'aqilin ayyakuma bitasawi rajulaini fil iman. Ya. Bagaimana mungkin orang yang berakal menghukumi sama dalam keimanan di antara dua orang laki-laki? Bagaimana mungkin gitu? Orang berakal bisa menyamakan iman dua orang yang berbeda. Contoh misalnya, ada orang dia itu konsisten taat kepada Allah, melakukan apa yang difardukan Allah, disunahkan atau dianjurkan oleh Allah. Dia menjauhi semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Nah, apabila dia melakukan kemaksiatan, dia segera untuk melepaskan diri dari kemaksiatan tersebut dan bertaubat darinya. Sementara satu orang lagi, dia melalaikan apa yang bahkan diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas dirinya. Wa munhamikun fi ma harramallahu alaih, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Ghairu annahu lam ya'ti ma yukaffiruhu. Hanya saja dia tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan dia kafir. Ya, dia tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan perkara yang apabila dia lakukan menyebabkan dia menjadi kafir. Tapi di sisi lain, dia lalai terhadap kewajiban dia yang Allah wajibkan kepadanya. Dia melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apakah mereka ini sama? Satu rajin, ibadah konsisten, taat, semua yang wajib, yang sunnah dilakukan, yang haram ditinggalkan. Ketika dia melakukan sesuatu yang haram, dia segera taubat. Sementara yang satu lagi ini, yang Allah wajibkan saja dia lalaikan. Sering melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tapi memang dia tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan dia menjadi kufur. Kira-kira bapak-bapak dan sekalian, iman kedua orang ini sama atau tidak? Jelas beda, gitu. Jelas berbeda. Nah, maka dengan demikian keyakinan orang-orang Murji'ah itu batil gitu. Bahwa ketetapan hati itu tidak bisa berubah, itu batil. Ya, itu argumennya. Lalu bantahan kepada kaum Wa'diyah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah, maka kita katakan kepada mereka, qaulukum inna fa'ilal kabirati kharijun minal iman, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu keluar dari iman, itu mukhalifun lima dalla alaihi alkitab wa sunnah, menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah. Ya. Artinya orang yang melakukan dosa besar, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah, keluar dari keimanan atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi menurut orang Khawarij, menurut orang Mu'tazilah, tidak beriman udah. Makanya orang mukmin yang melakukan dosa besar tidak bisa masuk surga. Orang mukmin yang melakukan dosa besar.
tapi juga nggak bisa masuk neraka, kata orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena ada keimanan dalam dirinya. Ya, dia punya iman. Nah, maka orang mukmin yang melakukan dosa besar, imannya hilang atau tidak? Tidak, tapi berkurang, gitu kan? Imannya tidak hilang, tapi berkurang. Pelaku dosa besar. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan, ya cuma dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apa? Nah, orang yang melakukan dosa besar itu, apa kemungkinan pertama? Nah, selama dia tidak melakukan ini ya, hal-hal yang bisa menjadikan dia kafir, maaf, orang Mu'tazilah hanya memandang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang melakukan dosa, orang mukmin tadi, dia tidak akan masuk surga karena melakukan dosa besar. Tapi juga dia tidak bisa masuk neraka karena ada iman. Jadi dia tidak bisa masuk surga, dia tidak bisa masuk lalu di mana? Api manzilatin baina manzilatain. Ada di satu tempat antara surga dan neraka. Itu orang Mu'tazilah. Nah, kalau Ahlussunnah ya enggak. Kalau enggak masuk neraka ya masuk surga. Walaupun masuk neraka, kalau dia orang beriman ada kemungkinan masuk surga kan itu. Tapi orang Mu'tazilah enggak. Dia enggak bisa. Orang mukmin yang melakukan dosa besar ya tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk neraka. Nah ini adalah juga keyakinan yang batil ya, tidak bisa seperti itu. Fa idza tabayyana dzalika fa kaifa nahkumu bitasawi rajulaini fil iman. Kalau sudah jelas hal itu, hal di atas tadi, bagaimana mungkin kita menghukumi ya, bahwa ada dua orang yang sama dalam keimanan? Ada dua orang yang sama dalam keimanan meskipun perilakunya beda. Kan nggak mungkin gitu. Kalau orang Murji'ah kan sama. Pokoknya orang itu selama hatinya meyakini, menetapkan, berarti dia iman. Gitu. Nah, di sini Ibnu Utsaimin membantah, bagaimana mungkin kita bisa menghukumi dua orang yang berbeda sama dalam iman? Misal, dalam Al-Quran kan ada ayat yang menjelaskan manusia itu tiga golongan ya. Ada sabiqum bil khairat, ada muktasid, ada siapa yang ketiga? Zalimun li nafsihi kan gitu. Nah, Al-Quran saja sudah mengisyaratkan bahwa orang itu beda. Orang yang muktasid misalnya, dia melakukan perkara yang diwajibkan, dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya. Tapi kadang-kadang dia muktasid nih ya, kadang-kadang dia juga melakukan dosa. Sementara yang kedua, dia selalu berbuat zalim kepada dirinya sendiri bahkan. Zalimul li nafsihi. Dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah taala atas dirinya. Dia meninggalkan apa-apa yang diwajibkan Allah atas dirinya. Ya. Nah, apakah misalkan min ghairi ayyab ala ma yakfuru bihi, tanpa melakukan suatu perbuatan yang bisa menjadikan orang itu kafir? Apakah iman dua orang ini sama? Beda ya. Satu, dia yang wajib dilakukan, yang haram ditinggalkan. Sementara yang kedua, dia ini zalim. Hal-hal yang diharamkan Allah kadang-kadang dilakukan, yang diwajibkan dia tinggalkan. Nah, si A dan si B ini dari sisi iman sama atau tidak? Jelas beda gitu. Jelas berbeda. Nah, maka ini argumen ini membantah keyakinan orang-orang Murji'ah. Ya. Terbantahkan. Enggak demikian ya. Secara logika terbantahkan, secara dalil juga terbantahkan.
Wa naqulu sanian, lalu untuk yang kedua kalinya kami katakan hab annana akhrajna fa'ilal kabirati minal iman. Anggaplah misalnya kita mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu telah keluar dari keimanan. Nah, pakai payumkinu an nahkuma ala rajulaini bitasawihima fil imani ahaduhuma muqtasid wal akharu sabiqum bil khairat biidznillah. Nah, bagaimana mungkin kita menghukumi dua orang laki-laki yang sama dalam keimanan? Kita menganggap bahwa ada dua orang sama dalam keimanan. Jika yang satu itu disebut al-muqtasid wal akharu sabiqum bil khairat biidznillah. Sementara yang lain dia senantiasa menambah kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin nggak kita hukumi iman mereka sama? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin gitu loh. Secara his nggak mungkin. Apalagi dibanding zalimul li nafsihi tadi. Orang yang berbuat zalim kepada dirinya tentu keyakinannya berbeda dengan orang-orang yang selalu berusaha menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Beberapa penjelasan ini menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang, iman itu bisa bertambah gitu. Dalilnya sangat kuat, baik secara nas, itu maksudnya ada rujukannya dari Al-Quran dan Sunnah, maupun secara al-his tadi ya, perasaan. Bahwa ya ada perbedaan. Kalau dianggap tidak berbeda itu bertentangan dengan dalil ya, baik dalil nakli maupun dalil akal. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan sekalian ya, penjelasan tentang iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Ini prinsip ya, prinsip penting dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada orang berpendapat, oh iman itu tetap konstan, tidak nambah, tidak mengurang. Kalau ada orang bilang begitu, apa berarti kesimpulannya? Ahwan min ahli sunnah wal jamaah lah ya, bukan. Dia bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Walaupun misalnya ya dia sholat, dia puasa, haji dan seterusnya, tapi dalam pandangan dia terhadap iman, dia berpendapat iman itu tidak berkurang, iman itu tidak bertambah. Ini pandangan batil. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan sekalian semoga bisa dipahami. Jelas ya? Jadi kalau antum ditanya, iman bisa berkurang atau tidak? Iman bisa bertambah? Mana dalilnya kalau iman itu bisa bertambah? Itu bukan dalil. Al-iman yazdad wa yanqus itu pernyataan. Nah, dalilnya mana? Pernyataannya al-imanu yazdadu wa yanqus. Dalilnya mana? Nah, liyazdadu imana ma'i imanihim. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum. Nah, itu dalil. Berarti kalau dalil apa? Dari Al-Qur'an dan dari Sunnah Nabi SAW. Mana dalilnya kalau iman itu bisa berkurang? Hadis tentang wanita. Kata Nabi, ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin azhaba lilubir rajulil hazimi min ihda kunna. Itu kalau ditanya dalil, itu dalilnya. Ada enggak orang yang enggak percaya kalau iman itu tidak berkurang? Dia enggak percaya kalau iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Ada? Siapa? Orang Murji'ah, Mu'tazilah dan Khawarij. Nah, jadi bagi mereka iman itu tidak, kalau
Apa bedanya pandangan Murji'ah sama Khawarij dan Mu'tazilah terkait dengan iman ini? Itu bedanya ya. Kalau orang Murji'ah, iman itu tetap sama, siapapun imannya sama. Sementara orang Khawarij, orang Mu'tazilah mengatakan iman itu bisa ada, bisa tidak ada. Kalau ada berarti ada iman, kalau enggak ada ya sudah. Tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Ada atau tidak ada. Itu menurut pandangan orang Mu'tazilah dan orang Khawarij. Nah, sementara orang Murji'ah, iman itu ya tetap konstan. Enggak bertambah, enggak berkurang. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana keyakinan tentang iman? Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bedanya di situ. Makanya ini dibahas gitu dalam bab akidah. Nah, jangan sampai kita keliru. Oke. Lalu terakhir, kenapa wanita itu dianggap kurang akalnya dan kurang agamanya? Berdasarkan keterangan Nabi apa katanya? Dia datang haid, dia tidak sholat lagi dan tidak puasa juga. Nah, itu namanya apa? Berkurang apanya? Berkurang agamanya. Oke. Terus kalau kurang akalnya? Nah, karena satu laki-laki berbanding dengan dua wanita dalam persaksian, dan itu kata Nabi ya, menunjukkan bahwa akal wanita itu kurang. Nah, tapi yang ada relevansinya dengan bab yang kita bahas tentang apa tadi? Kurang agamanya kurang. Nah, ini menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang. Mana dalil dari hadis Nabi yang menyebutkan bahwa iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan perbuatan dengan jawari. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Terus? Yang paling rendah Meninggikan kedua dari jalan. dari jalan. Terus? Ucapkan malu ada cabang dari. Malu ada cabangnya. Itu dalil bahwa apa? Iman itu syaratnya tiga. Ya, Pengakuan dalam hati, pengakuan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan anggota badan. Diamalkan oleh anggota badan. Dalilnya tadi, al-imanu bid'un wa sab'un su'batan. Naam, wallahu taala alam bisawab. Ya, baik, saya kira ini ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti ini tinggal dua pembahasan. Pembahasan yang setelah ini nanti tentang tentang sebab-sebab bertambahnya iman, ya kan? Yang terakhir nanti tentang tentang pengecualian dalam iman ya. Ada istisna maksudnya. Melakukan istisna dalam keimanan gitu. Itu bagaimana hukumnya? Nah, itu insya Allah yang belum kita bahas ya. Jadi saya kira itu ya sementara. Nah, setelah nanti ini selesai, ada dua alternatif kitab ya yang kami tawarkan, atau nanti bapak-bapak dan ibu sekalian punya saran boleh juga nanti ya. Itu ada kitab judulnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam ya, atau kitab Iqtida Siratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Dua-duanya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cuman yang pertama itu tipis kitabnya. Ya, yang kedua lumayan agak tebal. Yang Raf'ul Malam an A'immatil A'lam itu membahas apa? Membahas kenapa para ulama berbeda pendapat. Lalu bagaimana sikap kita?
Itu kitabnya tipis ya. Bagaimana sikap yang kita bisa ambil? Nah, apa sebab-sebab yang kok para ulama berbeda pendapat? Itu. Nah, sementara yang iqtida siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim itu membahas tentang apa? Tentang bahwa kita harus menyelisihi orang-orang kafir gitu ya. Nah, termasuk diantaranya apa saja perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam padahal sebenarnya itu adalah perbuatan orang kafir. Nah, ada perbuatan-perbuatan yang kita sering melakukan tapi sebenarnya itu adalah perbuatan orang kafir. Nah, ini saya kira kita penting ya, yang penting untuk dipelajari. Ini baru istilahnya apa? Rencana ya. Nah, tapi jika bapak-bapak dan ibu sekalian, kayak dulu kan pernah ada yang ngusulin, kita dulu ngaji kitab apa? Sifat sholat Nabi kan? Nah, kan ada usul dari antum itu. Oh, ini aja. Oke, kita kaji dan seterusnya. Jadi ini insya Allah dalam 2 kali pertemuan ke depan akan kita khotamkan insya Allah. Baik, sementara ini itu sekedar informasi. Ya, selebihnya nanti silakan dibahas ya. Baik, sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang, ya silakan. Itu kaitannya dengan tasabuh gitu. Ya, larangan tasabuh dengan orang kafir. Yang tadi ya, iqtida ila siratil mustaqim, li mukhalafati ashabil jahim. Nah. Oh, jauh sekali perbedaannya. Kalau masailul jahiliyah kan, ya walaupun mungkin ada kesamaan lah, ada irisannya. Masailul jahiliyah kan perbuatan-perbuatan orang jahiliyah yang harusnya kita hindari. Kan gitu. Nah, itu. Nah, sementara yang ini yang karya itu kan karya Muhammad bin Abdul Wahhab ya, Masailul Jahiliyah. Kalau kitab Iqtida ila siratil mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Nah, ya ada irisan lah, ada irisan kesamaannya. Cuma nanti di sana dibahas ada perbuatan-perbuatan yang tadi dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, padahal itu adalah amalan orang-orang kafir gitu. Amalan orang-orang kafir. Itu yang harus diantisipasi gitu, agar kita paham. Yaitu harusnya kita selalu menyelisihi mereka harusnya. Yaitu Mas Anin. Bedanya di situ. Dan ini lebih komprehensif. Karena kalau Masailul Jahiliyah kan ringkas-ringkas ya. Poin 1 ini, poin 2 ini, sampai berapa itu? Ada sekitar 100 poin ya. 100 poin. Kalau ini penjelasannya lebih rinci yang kitab ini. Ya gitu. Ya. Ya ada sebenarnya. Cuman kurang lebih isinya sama lah. Yang apa? Tabukia itu apa Mas Fajar yang dulu pernah antum share itu? Yang lanjutan dari kitab ini. Tadmuriyah ya? Tadmuriyah. Itu lanjutan dari kitab ini. Tapi kurang lebih ya isinya sama, menguatkan apa yang sudah kita pelajari. Itu. Ya itu informasi ya. Nah, ini kan kayaknya sebagian kita lumayan harus mutar otak lah ya, untuk bisa memahami dengan baik ya apa yang dibahas dalam kitab yang kita kaji ini. Nah, nanti yang ini yang tadi 2 kitab itu insya Allah lebih ringan, tapi ya penting, lebih ringan, tapi penting. Contoh langsung ya. Ini kan sangat teoritis kan. Prakteknya itu ya ada prakteknya, cuman lebih pada teori kan, supaya kita ngerti. Nah, jadi itu. Nah, ini tadi 2 kitab yang saya sebutkan insya Allah lebih ringan lah untuk bisa memahaminya daripada 2 kitab. Dan alhamdulillahnya kedua kitab itu juga sudah ada terjemahannya. Sudah ada. Jadi itu ada. Saya cek ternyata sudah ada terjemahannya. Tapi lupa saya judulnya. Nah, nanti mungkin bisa dimulai dari yang tipis dulu ya. Atau kalau ada misalnya ada di antara bapak-bapak dan sekalian
oh saya ingin kitab ini dan seterusnya misalnya. Ya itu juga bisa nanti disampaikan ke Pak Tarto nanti, silakan. Nanti bisa didiskusikan di grup ya. Oke, saya kira demikian. Sudah cukup? Nggak ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau begitu Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, semoga bisa ya bermanfaat apa yang kita kaji malam ini, dan mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.